Bro, apa yang lo cari-cari dalam kehidupan ini? Hanya kebahagiaan, suatu hal yang bermakna, atau hal yang berharga? Mungkin dari lo masih menerka-nerka apa yang menjadi tujuan lo dalam hidup. Dan kadang lo kehilangan arah saat menjalaninya. Gak apa-apa bro, itu wajar. Sadar kalau lo kehilangan arah berarti suatu pertanda baik. Di video ini gue akan share 9 nasihat aturan hidup yang bisa membantu lo menghadapi kehidupan dengan lebih baik, menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Langsung aja. 1. Tanamkan mental pemenang dan berusahalah untuk mencapai posisi puncak. Pada tahun 1920-an, seorang peneliti asal Norwegia mengamati perilaku ayam di peternakan, di mana ayam yang paling kuat akan diberikan kesempatan untuk makan duluan oleh ayam-ayam yang lebih lemah. Dan sementara itu ayam-ayam yang lemah ini hanya akan mendapatkan sisa-sisa makanannya. Hal ini membuat ayam yang kuat akan semakin kuat, dan ayam yang lemah akan semakin lemah. Hal itu juga bisa ditemukan dalam kehidupan manusia, di mana orang-orang yang sering memenangkan pertarungan akan menjadi lebih berani. Semakin banyak kemenangan yang didapatkannya, akan membuatnya semakin percaya diri dengan kemampuannya, dan membuatnya nggak takut menghadapi segala tantangan. Dan sementara itu orang-orang yang merasa dalam cengkeraman, depresi, merasa dunia nggak berpihak kepadanya, akan cenderung menghindari risiko dan menghadapi tantangan dengan pesimis, dengan pemikiran kalau dia akan gagal dan kalah pada akhirnya. Pemikiran negatif dan rasa nggak pede itulah yang mengantarkannya pada kekalahan. Karena itu, tanamkanlah mental pemenang ke dalam diri lo. Pelajari hal-hal penting di suatu bidang yang lo tekuni. Percaya sama diri lo dan kemampuan lo. Selama lo berusaha, lo juga punya hak untuk memenangkan setiap pertarungan dalam hidup. 2. Cintai diri lo sendiri sebagaimana lo mencintai orang lain. Kadang lo lebih baik saat memperlakukan orang lain daripada saat memperlakukan diri lo sendiri. Mungkin lo menyadari akan banyaknya kekurangan yang ada pada diri lo sendiri, yang membuat lo jadi membenci diri lo sendiri. Pemikiran negatif ke diri lo sendiri ini yang buat lo jadi merasa nggak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Terlalu mengkritisi diri sendiri itu baik, tapi juga bisa berdampak negatif ke diri lo sendiri kalau lo nggak bisa jaga keseimbangannya. Lo juga harus sadar akan kelebihan lo saat mengkritik diri lo sendiri, supaya lo lebih percaya diri dan bersyukur atas segala hal yang lo punya, dan tetap rendah hati karena segala kekurangan yang lo punya. 3. Bijaklah saat memilih teman. Teman lo bisa membawa pengaruh besar pada perilaku keseharian lo. Mungkin sekedar menirukan gaya bicara, gaya hidup, cara berpakaian. Selama pengaruh yang dibawa itu membuat perubahan positif ke diri lo, terusin. Tapi sayangnya, secara penelitian, pengaruh yang negatif lebih mudah untuk menular. Makanya, penting buat kelilingi diri lo dengan teman yang bisa membawa kebiasaan baik buat diri lo. 4. Kalahkan pencapaian terbaik lo. Mungkin lo sering merasa apa yang lo capai nggak pernah cukup kalau dibandingkan sama teman atau rekan kerja lo. Ini wajar. Perlahan lo akan mengubah pola pikir lo untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Fokus aja perbaiki kekurangan lo, dan ikutlah senang dengan pencapaian orang lain. Sadari setiap orang punya standar kesuksesan yang berbeda. Tanyakan pada diri lo, apa yang lo lakukan hari ini apa udah lebih baik dari hari sebelumnya? Kalau jawabannya iya, selamat, lo berada di jalur yang tepat. Nikmati setiap proses, gak semua tujuan harus dicapai dengan cepat. 5. Didik anak lo supaya menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau lo belum siap. Anak yang baru lahir bagaikan kanvas kosong, dan lo merasa gak yakin gimana caranya melukis kanvas itu. Membesarkan anak gak cuma sebatas memberinya makan dan minum, tapi penting untuk memupuk kebaikan dalam diri anak. Seorang anak nggak akan mampu untuk beradaptasi di kehidupan yang keras kalau sebagai orang tuanya hanya fokus membahagiakan si anak, tanpa memberinya pelajaran, peraturan, dan gambaran mengenai segala tantangan dalam hidup. Berilah penekanan pada anak tentang peraturan yang membentuk karakter dan kejujuran dalam diri anak. Berikan peraturan tentang bagaimana cara menghormati orang lain, berperilaku baik, berempati, disiplin, menghargai waktu, gak menggunakan kekerasan kecuali terdesak untuk melindungi diri dari ancaman.
Ajarkanlah bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. 6. Terkadang lo bertanya-tanya kenapa hal buruk terjadi pada orang yang baik. Memang kadang hidup nggak adil, tapi tetaplah berpikir dan bersikap positif pada kondisi yang buruk sekalipun. Meskipun sulit, percayalah suatu kebaikan gak akan sia-sia pada akhirnya. 7. Lawanlah rasa keinginan untuk memenuhi kepuasan sesaat. Sadarlah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dibutuhkan pengorbanan. Carilah pengorbanan, berkorban dan berjuanglah. Tunda dan kesampingkan kesenangan sesaat. 8. Berhentilah berbohong, bahkan ke diri lo sendiri. Disadari atau enggak, seringkali lo berbohong ke diri lo sendiri. Lo tahu kalau lo punya suatu tujuan yang mau dicapai, tapi lo nggak berusaha, nggak menunjukkan usaha yang jelas untuk mencapainya. Mulailah jujur pada diri lo sendiri. Nggak ada yang lebih bisa jujur pada lo selain diri lo sendiri. 9. Hargai dan rayakanlah hal-hal kecil dalam hidup. Kesedihan kadang melanda tanpa kenal waktu atau keadaan lo saat itu. Hal itu butuh waktu dan perenungan yang dalam agar bisa menemukan hal yang bisa membuat lo bersyukur di setiap harinya. Tetaplah bersyukur dan berpandangan positif pada hidup agar lo bisa bertahan saat melalui fase sulit dalam hidup. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa nangis, tapi jangan berlarut. Jangan sampai meratapi nasib terlalu dalam. Temukan momen-momen kecil dalam hidup yang bisa memberi kebahagiaan pada diri lo. Yakinlah lo pasti bisa melewati hari ini, besok, dan seterusnya.